Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mas Imbar? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Oke. Putrinya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih tanya apa fungsinya sekolah? Alhamdulillah. Luar biasa. What is schooling? Happy schooling. What is schooling? What is schooling? Jawabannya? Wasting time and money. Oke, ya, betul juga memang ya. Iya, pada akhirnya ketika kita sekolah pun juga akan kembali mencari uang. Tetapi ya paling tidak dapatlah modal untuk cari uang. Oh iya, ya. Kalau sekolahnya benar. Kalau sekolahnya benar. Masa gini kan sekolahnya yang penting sangunya. Sangunya. Ilmunya nomor 12. 1 sampai 11 itu sangu nah gitu. Oke. Selamat we nomor loro Mas sekarang itu. Oh iya. Ya, berangkat sekolah nggak pakai helm kok, itu. Betul. Iya betul. Iya, yang penting asal berangkat. Asal berangkat dapat sangu. Tentunya nggak seperti murid kita. Oh, iya. Murid kita kan Insya Allah. Insya Allah. Oke, pada kesempatan kali ini adalah satu hal yang sangat terhormat sekali saya. Terhormat sekali bisa mendatangkan ahlinya ahli. Ahli bidang otomatis di prodinya di jurusan apa namanya? TBSM. Betul. Jurusan TBSM. Kemudian juga di rumah masih entrepreneur yang luar biasa. Alhamdulillah. Dan berjalan sangat lancar. Alhamdulillah. Dan sekarang proses bangun rumah ya rencana. Amin. Sudah mau jadi? Belum. OTW jadi. Itu karena berkat kegigihan dan jiwa entrepreneur. Alhamdulillah. Tidak hanya sebagai guru saja. Iya, alhamdulillah. Tetapi punya entrepreneurship yang luar biasa. Alhamdulillah. Saya juga pengennya seperti itu Mas Imbar. Tapi kok ya belum kesampaian. Iya, enggak apa-apa. Makanya sekarang mau tanya-tanya saya. Nggih, monggo. Ya. Kita akan membahas tentang peluang. Nah, matematika. Opportunity. Ya. Oke, opportunity tentang bisnis sepeda motor. Uji. Artinya bisnis sepeda motor itu apakah punya peluang yang besar di era digital sekarang yang sangat cepat, atau ya hanya sampai pada buka bengkel kemudian ataupun jual beli sepeda motor, atau ada yang lainnya? Tepat sekali. Itu yang saya pikirkan dulu. Tapi sekarang karena saya sudah menekuni bisnis sepeda motor, alhamdulillah bertemu dengan banyak peluang. Nek dulu saya kan ya bingung. Motor itu yang mau diambil apanya untuk menghidupi keluarga ya? Saya tahu. Apa? Itu peleknya copot, kemudian bawa ke keledian itu. Iya, bisa. Itu bisa diambil satu hari tok. Nah, maksudnya kan gini, kita tahu nek untuk mobil itu di Jalan Magelang kita sudah tahu hanya jual ban. Iya. Menghidupi keluarga. Betul. Punya karyawan itu. Betul. Hanya jual pelek itu menghidupi keluarga. Iya. Urusan jok interior menghidupi keluarga. Iya, betul. Audio gitu. Iya. Kaki-kaki, mesin apalagi, cat, body, terus kelistrikan audio pakai TV, mobil, pokoknya gitulah. Aksesoris dalaman itu sangat prospek. Artinya bisa untuk menghidupi keluarga dan punya karyawan. Wes menghidupi keluarga orang lain juga. Itu luar biasa. Nah, itu sepeda motor sekarang. Nah, itu sepeda motor. Dulu saya berpikir motor ini gimana? Apa yang bisa diambil dari sepeda motor? Bisa ditekuni dari sepeda motor. Sehingga bisa menghidupi keluarga. Nah, dulu saya memang bingung. Tapi saat ini saya sudah tidak bingung lagi. Tidak bingung lagi, makin bingung. Wah, sakjane makin bingung. Bingung le nandani. Oke, mantap. Bingung le nandani. Butuh karyawan? Iya, belum. Belum. Ya. Oke, jadi gini. Oke. Kita tahu populasi sepeda motor di Indonesia, terutama di Jogja dulu kita bicara sekitar dulu ya. Itu jauh lebih besar daripada jumlah populasi mobil. Ya toh? Setiap orang di Jogja umumnya memiliki sepeda motor. Iya, sepakat. Satu rumah ada 5 orang misalkan yang sudah bisa pakai sepeda motornya ada 5. Nah, iya itu. Sudah umum sekali. Melihat populasi sepeda motor yang jauh lebih banyak daripada mobil, berarti seharusnya
bidang sepeda motor itu merupakan bidang yang bagus juga. Oh ya. Untuk dijadikan mata pencaharian utama bagi yang bisa menggeluti dengan dalam loh ya. Iya, iya, iya. Nek saya lihat lagi, apalagi untuk spesialisasi. Ya. Seperti nek mobil itu kan lebih tinggi nilai pendapatannya ketika dia menjadi spesialis. Spesialis jok atau kaki-kaki gitu ya. Daripada AC mobil gitu ya. AC daripada yang umum terus nandangi kaki-kaki itu tarifnya lebih murah daripada nek khusus kaki-kaki. Ya. Motor juga seperti itu ternyata. Jadi nek Anda itu nanti menekuni satu bidang saja di sepeda motor, itu akan memperoleh hasil yang lebih besar daripada nek bengkel sepeda motor secara umum. Artinya yo nandangi listrik, nandangi mesin, nandangi kaki-kaki itu hasilnya lebih sedikit daripada nek spesialis. Oh. Nah, kenapa? Kenapa? Karena memang dilihat dari paradigma masyarakat juga namanya spesialis pasti lebih mahal daripada yang umum. Ya, dokter ya. Okay. Dan juga orang yang mengambil bidang tertentu di sepeda motor, spesialis kelistrikan, itu dia akan lebih dalam pengetahuan kelistrikannya daripada bengkel umum. Nah, jadi karena dia ini nandanginnya bendino kelistrikan terus ngasih apal wah lagi motor datang udah langsung tahu persoalan. Oh, ini listriknya nih. Iya. Makan tikus ini. Makan tikus. Oke. Ini. Itu langsung apal. Oke. Gitu. Karena dia sudah apal paham penanganan juga lebih cepat. Dan juga dia ngerti ki selai wah iki nek tak sambung ini iso korslet wong aku wingi tau korslet ki kae. Intinya pengalamannya kan lebih baik. Lebih banyak pengalamannya. Dan juga itulah lebih fokus. Kalau misal bengkel umum lagi garap kelistrikan manteng ini iki eneng nambal ban. Oh ya, tak tinggal nambal ban sik. Rampung ngarep mantengin lagi. Mas, medun mesin. Waduh. Aku garap medun mesin sik ae, kelistrikan iki isih mumet wis medun mesin e. Gampang duitnya oke. Iya. Nah, ya wes akhirnya bengkel umum itu maka akan cenderung ilmunya bias. Artinya itu tidak fokus. Nah, tidak fokus. Nah, karena tidak fokus, maka penanganannya juga ngapunten bisa dibilang lebih bagus nek ditangani langsung oleh ahlinya atau orang yang spesifik nggarap itu, misalnya kelistrikan macam itu. Oke. Nah, jadi kalau melihat sepeda motor, trennya juga ya. Trennya juga ke depan itu sepeda motor mesin itu kan akan ditinggalkan karena urusan dengan aturan pemerintah. Kenapa ditinggalkan? Kaitannya dengan emisi. Gas buang. Gas buangnya itu. Kan kalau bensin, gitu, gas buangnya itu kan lebih apa ya? Maksudnya gas knalpot, gas buang gas buang yang keluar dari knalpot itu kan macam-macam Mas. Ada CO2, ada NOx, ada apa lagi ya? HC, hidrokarbon dan lain sebagainya itu kan berbahaya. Motor-motor zaman sekarang itu kan pakainya sistem injeksi bahan bakar. Itu maksudnya intinya ya dari sistem injeksi bahan bakar itu piye carane supaya mesin motor itu performanya maksimal, bahan bakarnya ngirit, emisinya rendah. Tingkat racun pada gas buangnya rendah. Ya. Terus gimana caranya? Gimana caranya itu? Mesin injeksi kan berkembang terus sampai sekarang masih pakai mesin injeksi sampai dengan akhirnya ketika pemerintah itu memutuskan untuk membuat peraturan baru tentang emisi, akhirnya terus EV atau fuel injection sekalipun tidak bisa nembus. Akhirnya pakailah motor listrik yang lebih ramah lingkungan dan lebih banyak peluang dalam bisnis sepeda motor. Nah, mungkin bisa. Tapi untuk yang perlu kita lihat pada mesin motor listrik itu sebenarnya cuma ganti mesin, sedangkan kelistrikannya sama. Ya terus maksudnya sama dengan motor sebelumnya gitu. Kelistrikan masih pakai kelistrikan sama, pakai kabel-kabel. Bodinya juga sama, dicat ya, ada yang pakai besi, ada yang pakai plastik gitu, ada pengecatan. Ada kaki-kaki juga.
artinya walaupun sepeda motor nanti berkembang ke arah sepeda motor listrik, tapi keilmuan-keilmuan spesifik di bidang kelistrikan, bodi, sasis, dan kaki-kaki, sasis itu ya kaki-kaki, maaf, itu tetap digunakan. Jadi ini peluang itu sebenarnya ada terus. Peluang ada terus. Peluang ada terus, asalkan kita bisa menggali secara mendalam. Ya gitu deh. Sekarang gini, sekarang kan banyak ya bengkel-bengkel yang dulu mungkin rame, banyak pelanggan. Sekarang mohon maaf, beberapa bengkel itu sepi. Itu karena kurangnya peluang, atau tidak jelinya akan peluang, atau karena memang faktor yang lainnya. Berbicara tentang peluang bisnis sepeda motor ya, itu menurut Mas Simbar itu bagaimana? Ya, menurut pandangan saya loh ya, pandangan pribadi saya, nek lihat-lihat itu bengkel motor yang sepi itu karena tidak mengikuti perkembangan zaman. Contoh nih. Ya, contohnya apa? Motor zaman sekarang itu kan belum rusak mesinnya, itu sudah pada ganti baru. Jadi memang belum rusak, wes do ganti. Misalnya ada, wah setrek pengen ganti, wah aku pengen ganti setrek baru. Udah beli lagi. Jadi pembuat sepeda motor sekarang pun juga mesin itu tidak terlalu bagus karena melihat tren pasar tidak perlu, maksudnya saya tidak perlu membuat mesin yang awet karena pada akhirnya orang itu 5 tahun atau kurang ganti motor. Karena mereka suka model, ngejar model. Nah macam itu. Nah karena trennya sudah beralih, tadinya ini motor ini di rumat sak remuke, gitu. Sekarang sudah beralih ke tren. Artinya bengkel yang memang dia itu tidak mau mengambil, misalnya tadi bengkel mesin, gitu. Dia ini memang fokusnya dandani mesin. Jadi ini mesin dandani terus ngasih motornya itu setelah kalap mesinnya memang siapa mungkin ya karena dandani terus motornya setelah kalap mesinnya apa masih bisa jalan. Iya betul. Nah tapi kan karena tren zaman sekarang itu sudah beralih ke mode, jadi nih yang, itu nggak mau mikir, wah ini, aku tetap dadani mesin tok, ora payu wong mesin durung do rusak wis do ganti, aku kudu mikir beralih ke bidang lain. Misalnya saya sekarang jadi masang aksesoris motor, misalnya lampu-lampu motor, klakson, alarm motor, dan lain sebagainya. Nah itu maka itulah yang dimaksud dengan mengikuti perkembangan zaman. Nah, misal dia tetap pokoknya aku ki isone mesin, nah itu maka akan tertinggal karena yaitu motor mesin durung rusak sudah ganti motor karena dia mengikuti tren. Nah gitu. Lagian juga nek motor zaman sekarang itu kan memang kualitas material mesinnya kurang bagus. Artinya dandani pun tidak akan sesempurna ketika masih baru itu. Daripada keluar biaya banyak untuk servis, mending beli lagi. Gitu. Akhirnya juga berimbas pada bengkel-bengkel yang tidak mengikuti perkembangan zaman, artinya yang tadinya mungkin masih karbu biasa, kemudian beralih ke teknologi yang lebih tinggi, kemudian malas untuk mempelajarinya, jadinya ditinggal. Betul. Artinya mau ke bengkel yang lama, jadul, karena nggak mampu, ya mending ke bengkel yang mampu gitu. Ya, betul. Oke. Nah, gitulah ceritanya. Nah, kembali ke bicara tentang peluang. Dengar-dengar ini ya, Mas Simbar. Bisnis bukan bisnis sampingan lagi nih. Ini bisnis, salah satu bisnis utama dari Mas Simbar adalah servis speedometer ataupun memperbaiki speedometer. Betul. Itu speedometer yang bagaimana? Apakah speedometer yang jarum atau speedometer yang digital? Berkaitan dengan bisnis saya, itu speedometer yang saya tangani adalah speedometer digital. Bukan yang model analog. Maksudnya yang jarum itu analog ya? Sebenarnya itu tampilannya saja analog, tapi sinyal yang diterima oleh speedo itu sinyal digital. Gitu. Jadi di dalam speedo itu ada PCB yang seperti komputer kecil, fungsinya untuk mengolah data-data, misalnya RPM berapa, kecepatan berapa, kilometer berapa, itu ditampilkan di speedometer, diolah secara digital walaupun tampilannya analog. Misalnya misal Vario 125, Supra X125, Karisma. Nah itu tampilannya ada jarumnya, itu ada jarumnya, seperti analog tampilannya, tapi sebenarnya digital. Tahu dari mana?
Lah itu tidak ada sulur yang ke roda depan. Oh, kabelnya. Nah, kan ada kabel sulur yang dalamnya kawat itu. Motor saya Grand itu masih ada kabelnya berarti? Oh, masih itu masih analog murni ya? Analog sejati itu. Jadul sekali motor saya. Biarpun itu Grand itu masterpiece itu kan. Karena sebenarnya motor enak banget Grand. Nah itu, jadi motor yang wis nganggo sulur itu mesti digital. Gitu. Nah, saya nggak ngambil spesialisasi di bidang speedometer analog karena harga spare partnya mirip dengan harga baru. Ya second lah, misalnya gini. Ini speedometer Shogun lawas, kalau misalnya didandani itu memang harus ganti spare part. Spare part ada gearbox yang harus diganti. Kulaannya itu harganya 70 sampai 80 ribu. Sedangkan sepeda itu nek beli gelondongan sekitar 150 ribu. Wah, iya. Wes wutuh. Garek masang. Tinggal masang. Nah iya, itu makanya saya nggak ngambil situ. Sedangkan nek speedometer digital, kecenderungannya memang harganya lebih mahal. Untuk Karisma, Supra itu kisaran harga 250 ribu. Beli second gelondongan itu, yang kondisi bagus. Kalau Vario 125 lawas keluaran 2013 itu harganya 700 ribu. Second. Belum yang baru ya. Terus Vixen NVL itu harga 500 ribu. Terus Vixen yang lebih tinggi lagi harganya lebih mahal lagi. Nah artinya ketika speedometer digital ini diservis, nanti biaya servisnya itu masih bisa dibilang jauh di bawah harganya beli lagi. Makanya saya lebih suka garap yang digital karena memang masuk harganya masih masuk. Secara psikologisnya konsumen ya, saya misalkan punya motor dengan speedometer digital, daripada saya beli yang mahal, saya serviskan dulu karena masih kemungkinan saya bisa ngirit gitu ya. Betul, dan garansi 1 tahun penuh full. Oh gitu, jadi iya dong. Saya servis motor atau di speedometernya di tempat Mas Imbar garansi 1 tahun. Betul, rata-rata garansi 1 tahun, kecuali speedo yang di servis itu ada kecenderungan mengalami kerusakan karena human error atau karena desain speedonya yang kurang jos. Misalnya Yamaha Aerox. Aerox. Itu speedonya kan gampang kebakar matahari. Itu kalau saya garansi setahun, ya toh. Rugi ya? Rugi saya bisa. Ya itu bisa. Jadi padahal beberapa merek tertentu gitu ya, itu tidak ada garansi karena memang segi materialnya ada garansi sebenarnya ada, tapi nggak setahun. Misalnya untuk Aerox itu saya garansinya 6 bulan. Intinya untuk memastikan bahwa servisan saya itu bagus gitu aja. Nek urusan nanti kena matahari kobong lagi setelah 6 bulan ya udah servis lagi. Ya nggak apa-apa ya. Ya iya, tapi yo nanti kan tak kasih tahu dulu ini karena matahari, jadi sebisa mungkin kalau jenengan parkir di bawah matahari langsung tutupi jaket. Atau kalau pergi malam aja. Wah, kalau pergi malam aja. Kalau siang pakai Supra, ya. Kalau malam pakai Aerox. Aman berarti Aerox ya. Oke. Ya, masih panjang diskusi kita terkait peluang usaha di bisnis sepeda motor. Ini baru permulaannya saja. Masih banyak yang bisa kita kulik dari Mas Imbar terkait bisnis speedometernya. Nanti akan kita bikinkan segmen tersendiri. Nanti yang mau servis sepeda motor khususnya tentang speedonya ya, speedonya bisa langsung kontak Mas Imbar. Selain guru di SMK Negeri 1 Pleret, kemudian juga punya usaha yang sudah berjalan berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun men. Bukan usaha yang abal-abal tentunya. Dan kontinu. Lanjut terus. Karena namanya usaha kan naik turun ya Mas Imbar ya. Artinya ada posisi mungkin naik, kemudian pas posisi turun, kemudian tidak jatuh gitu ya. Jadi sampai sekarang masih konsisten dan pelanggan sudah sangat banyak ya. Iya, betul. DIY dan luar DIY. Betul. Paling jauh. Wah, dari Sabang sampai Merauke, Mas. Oh, luar biasa. Dapat salam dari Binjai juga. Tinju nanti. Oh, enggak. Enggak. Cuman emot. Oke. Jadi pelanggannya juga sangat banyak, jadi insya Allah terpercaya, langsung bisa datang saja ke SMK Negeri 1 Pleret, kemudian bisa bertemu dengan Mas Imbar atau ke bengkelnya, kemudian bisa menyampaikan keluhannya, kekurangannya apa, kesalahannya di bagian mana, nanti bisa disampaikan, kemudian akan dianalisis seperti lainnya dokter ahli spesialis motor. Makanya saya menyebutnya ahlinya ahli.
Ya, itu saja yang bisa kita bahas, Mas Simbar. Tapi saya mau pesan-pesan terakhir dulu ini. Oh ya, jangan pesan terakhir, Oh ya, pesan-pesan karena besok masih ada lagi. Untuk PR bagi para pendengar ya. Oh ya, silahkan. Pesan saya. Ya, oke. Tidak perlu Anda itu menguasai banyak sekali ilmu. Oke. Cukup fokus pada satu bidang saja. Dalami sedalam-dalamnya. Dalam banget. Muncul nggak? Namanya tenggelam terus? Oh, enggak, sampai muncul lagi. Nanti akan muncul. Intinya carilah peluang. Iya, cari di pasaran itu yang carilah sebuah masalah, temukanlah solusinya, dalami persoalan itu, gitu. Jadilah sebuah tukang solutif. Maksudnya orang yang memberikan solusi. Iya. Ya. Maka kalian akan mendapatkan duit. Nah, itu ingat alumni ataupun anak didik Mas Simbar ataupun siswa-siswa TBSM didengarkan, sudah ada buktinya. Iya. Dan bukan hal yang main-main. Dan silakan kalau mau datang ke sekolah untuk konsultasi bisnis, ketemu langsung dengan saya sang ahli. Iya. Langsung saja bisa kontak di sini nanti ada, kemudian bisa langsung juga ke bengkelnya. Iya, betul. Itu 24 jam? Enggak. Oh enggak ya? Oke, ada jam bukanya ya? Iya dong. Tapi yang masih bisa nerima di sekolah ataupun di bengkel. Betul. Itu peluang usaha bagi para usahawan bengkel-bengkel yang ada di Indonesia ataupun di dunia. Dalami sedalam mungkin dan muncul lagi biar menjadi seorang pemenang seperti Mas Simbar. Terima kasih dari saya dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya untuk membahas lebih dalam dan lebih dalam lagi. Oke. Dan kesempatan yang lainnya pasti akan lebih menarik dari hari ini. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.